Halo, kami dari SPM Edu Kreator. Tema kali ini adalah SPM Bidang Perumahan Rakyat. Pemerintah punya tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat. Nah, apa itu SPM? SPM atau Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terdapat 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dan salah satunya adalah bidang perumahan rakyat. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 terus meningkat dari tahun ke tahun. Meski belum 100%, peningkatan ini menunjukkan arah yang positif. Tahun 2024, capaian SPM Perumahan Rakyat di lingkup provinsi rata-rata mencapai 85%. Sementara di lingkup kabupaten kota, rata-ratanya mencapai 87%. Nah, terdapat 3 materi muatan yang diatur dalam SPM Bidang Perumahan Rakyat, yaitu 1. Jenis pelayanan dasar, 2. Mutu pelayanan dasar, dan 3. Penerima pelayanan dasar. Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri atas 2 jenis. Pertama, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Dan kedua, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah. Daerah rawan bencana yang dimaksud meliputi letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang, banjir bandang, dan bencana lainnya. Sementara itu, daerah berpotensi bahaya meliputi area-area tertentu, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan rel kereta api, daerah saluran sutet, dan daerah berpotensi bahaya lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas mutu pelayanan dasar. Mutu ini terdiri dari 2 hal, yaitu barang dan jasa. Untuk korban bencana, terdapat 4 jenis layanan, yaitu rehabilitasi rumah untuk rumah rusak ringan dan sedang, pembangunan kembali untuk rumah rusak berat, dan pemukiman kembali untuk semua kategori kerusakan. Untuk ketiga jenis layanan ini, mutu barang yang ditetapkan menggunakan indikator rumah layak huni. Sementara untuk jenis layanan bantuan akses rumah sewa layak huni, mutu jasa yang ditetapkan mencakup subsidi uang sewa dan akses tinggal bagi penerima manfaat. Meski tidak ada bencana, 3 tahapan SPM tetap harus dijalankan ya. Untuk masyarakat yang terkena relokasi, mutu barang ditentukan untuk jenis layanan penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan. Sedangkan mutu jasa ditetapkan untuk jenis layanan bantuan akses rumah sewa layak huni. Contohnya, jika sebuah daerah dengan UMK sebesar Rp4.500.000, maka subsidi sewa yang diberikan minimal sebesar Rp750.000 dan maksimal sebesar Rp1.250.000 per bulan. Subsidi itu diberikan selama 6 bulan. Sedangkan bagi korban relokasi yang tidak memiliki sertifikat hak milik tanah, pemerintah dapat memberikan akses tinggal di rumah susun tanpa pungutan biaya dengan jangka waktu minimal selama 3 bulan. Penerima layanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat meliputi korban bencana dan juga masyarakat relokasi akibat program pemerintah daerah, baik di lingkup provinsi maupun kabupaten kota. Dalam penerapan dan pemenuhannya, SPM Bidang Perumahan Rakyat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar layanan berjalan optimal. Tentunya, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota memiliki kewenangan yang berbeda. Jika dampak bencana hanya berada dalam wilayah administrasi kabupaten atau kota, maka itu wewenang kabupaten kota. Namun jika dampak bencana meliputi lebih dari 1 wilayah administrasi kabupaten kota, maka merupakan wewenang provinsi. Sedangkan untuk relokasi program pemerintah, bila lahannya di bawah 10 hektar, maka merupakan wewenang kabupaten kota.
Namun jika lahannya sebesar 10-15 hektar, maka menjadi wewenang provinsi. Secara umum, penerapan SPM terdiri dari 4 tahap, yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Yuk dukung penerapan SPM bidang perumahan rakyat. Karena rumah layak bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak setiap warga negara.